Dengan perkenalan, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, serta anggota Dewan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini yang pertama kali saya hadir di sini sebagai Menteri Kesehatan, Bapak Ibu. Alhamdulillah sebenarnya kalau saya tidak salah ini kali ketiga atau kali keempat saya menghadiri Bapak Ibu. Karena waktu itu saya sebagai Ketua Satgas Ekonomi PEN biasanya diminta mewakili Pak Erick Thohir untuk mendampingi Dr. Terawan dan Ibu Penny dan Pak Doni di acara rapat dengan pendapat atau rapat kerja dengan anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih atas penerimaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama yang baik karena saya menyadari masalah pandemi ini besar sekali Bapak Ibu. Saya ditugasi oleh Bapak Presiden dua yang dalam jangka pendek harus selesai, yaitu melaksanakan program vaksinasi, dan yang kedua yang lebih susah adalah mengatasi pandemi ini. Dan setelah saya lihat terlalu besar bebannya pandemi ini, tidak mungkin dilakukan oleh kami sendiri. Kami sangat membutuhkan kerjasama dengan seluruh asosiasi, dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga Bapak Ibu dari Komisi 9 untuk bisa memastikan secepat mungkin kita bisa lepas dari pandemi ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon izin Bapak Ibu kalau saya boleh memaparkan materi hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya akan share 4 hal sebenarnya. Dua hal berkaitan dengan vaksin, 2 hal berkaitan dengan pengatasan pandemi. Untuk masukan Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa memberikan saran bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Yang pertama mengenai ketersediaan vaksin. Bapak Ibu, vaksin ini jadi rebutan di seluruh dunia. Saya pernah sampaikan penduduk dunia ada 7,8 miliar. Jadi sekarang sekitar ditargetkan oleh WHO 70% itu divaksinasi atau 5,5 miliar orang. Kalau butuh 2 dosis sekitar 11 miliar vaksin. Padahal produksi hanya bisa 6,2 juta miliar dosis, itu pun harus untuk produksi vaksin-vaksin yang ada. Jadi berdasarkan data tersebut memang kurang sekali fasilitasnya. Sekarang sedang ditambah oleh pabrik-pabrik besar di seluruh dunia agar bisa memenuhi kebutuhan 11 miliar dosis ini. Perhitungan awal diskusi dengan WHO dibutuhkan antara 3 sampai 3,5 tahun untuk melakukan vaksinasi, dan itu yang kita ingin percepat. Karena kalau dilihat seharinya di dunia meninggalnya itu bisa mendekati 10.000. Jadi kita bayangkan kalau harus menunggu 3 tahun, berapa banyak orang yang harus mati sebelum vaksin ini ada. Nah, Indonesia sendiri sudah halaman sebelumnya, rebutan dengan negara-negara besar terutama halaman sebelumnya. Ya, rebutan dengan negara-negara besar di dunia terjadi. Umumnya negara maju yang sudah berhasil mensecure vaksin, ada yang sampai 4 kali populasi atau 5 kali populasi. Indonesia sendiri posisi sekarang Bapak Ibu, kontrak yang pasti itu ada sekitar 270 juta dosis dari kebutuhan 426 juta dosis. Kita sedang melakukan finalisasi dengan Pfizer agar bisa melengkapi kontrak yang pastinya 329 juta dosis, dan kita memiliki opsi. Opsi ini kenapa kita berikan Bapak Ibu? Karena yang pertama, angka yang dari COVAX Gavi, ini adalah organisasi multilateral dan WHO, itu angkanya belum pasti dan masih bisa bergeser. Padahal ini adalah vaksin gratis. Sehingga kalau kita bisa mengkonfirm mendapatkan semaksimal mungkin dari COVAX Gavi, maka kita akan mengurangi kontrak dari yang berbayar. Tapi kalau kita tidak dapat, nah kita akan ambil yang berbayar. Dan COVAX sampai Gavi, angka sekarang adalah 54 juta. Sampai 2 hari yang lalu kita masih bicara dengan mereka, dan ada kemungkinan mereka bisa menaikkan itu jadi 108 juta. Sehingga total yang kontrak dan juga opsi yang sudah ada di meja sekarang adalah sekitar 666 juta, sudah sedikit lebih daripada yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di halaman berikutnya kita lihat schedule-nya sampai saat ini. Schedule ini dinamis Bapak Ibu. Jadi dalam 3 hari, kadang-kadang 4 hari berubah-ubah.
karena kita memang terus mendorong negosiasi dengan produsen, dan negara-negara juga banyak yang melakukan lockdown. Saya kasih contoh, India kemarin adalah salah satu produsen vaksin terbesar dunia. Dia bilang ke AstraZeneca bahwa yang diproduksi di India harus diprioritaskan ke India dulu, sehingga dengan demikian terjadi kesulitan pergerakan atau suplai vaksin juga ke negara lain di dunia. Nah, itu yang menyebabkan schedule ini dinamis. Jadi ini adalah jadwal yang kami miliki pada saat planning dulu. Dibutuhkan sekitar 15 bulan untuk menyelesaikan vaksinasi 426 juta, dan memang bottleneck-nya atau critical path-nya adalah dari produksi vaksinnya, bukan dari kemampuan memvaksinasi dari 10 ribuan puskesmas yang kita miliki. Jadi kita berterima kasih karena sudah memiliki jaringan kesehatan primer yang cukup baik, 10.000 puskesmas, kemudian hampir 3.000 rumah sakit, kliniknya juga banyak. Nah, itu sebenarnya yang membantu kita untuk bisa mempercepat melakukan vaksinasi ini. Dua halaman berikutnya saya akan cerita sedikit mengenai pelaksanaannya. Memang Bapak Ibu, dari mana angka 426 juta itu? Saya mungkin share sekali lagi, jumlah penduduk Indonesia 269 juta, yang di atas 18 tahun ada 188 juta. Kami mengeluarkan orang-orang yang masuk daftar eksklusi, yaitu ibu hamil, komorbidnya juga berat, atau sudah pernah terpapar COVID, sekitar 7 juta, sehingga target vaksinasinya adalah 181 juta orang. Masing-masing membutuhkan 2 dosis, kita masukkan buffer 15%, dan kalau Bapak Ibu lihat di situ ada tulisan kita memakai asumsi efficacy rate-nya 60% untuk bisa keluar dengan angka 426 juta orang dosis yang harus kita datangkan untuk melakukan vaksinasi ke 181 juta. Di halaman berikutnya adalah pentahapannya Bapak Ibu. Tahap yang pertama akan kita berikan ke 1,48 juta nakes di seluruh Indonesia. Diharapkan ini bisa mulai besok, ya, minggu ini, kemudian rolling, mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai. Dan di seluruh dunia tahapan ini sama. Kenapa diberikan ke nakes? Karena kriterianya yang diberikan adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk terpapar. Karena tenaga kerja kesehatan ini selalu terpapar pasien COVID, mereka yang diberikan pertama kali. Kemudian tahap kedua, ada 2A dan 2B, kita akan berikan berikutnya ke 17,4 juta petugas publik, ya. Jadi setelah petugas kesehatan, kita akan kasih ke petugas publik adalah orang yang memang dalam tugasnya sehari-hari bertemu dengan banyak orang. Jadi orang yang memang dalam tugasnya sehari-hari bertemu dengan banyak orang. Nah, ini agak berbeda dengan banyak negara lain, karena negara lain ada sebagian besar menaruh lansia dulu, baru petugas publik. Dengan reason yang sama tadi, bukan alasan ekonomi, bukan alasan politik, bukan alasan sosial, tapi lebih ke alasan kemanusiaan. Karena orang-orang lansia ini adalah orang yang kritikal. Kemungkinan kenanya, kalau kena meninggalnya tinggi, sehingga diprioritaskan duluan. Di Indonesia kita taruh di 2B, karena memang vaksin yang ada sekarang yang Sinovac, itu uji klinisnya baru sampai usia 59 tahun. Kita harapkan kalau vaksin Pfizer, AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret, April. Kalau misalnya selesai, diharapkan akhir April atau awal Mei kita bisa melakukan untuk seluruh masyarakat. Tahapannya kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang petugas kesehatan yang sudah kita lakukan, kita sudah mulai menyebar 1,2 juta dosis tanggal 3, ya, sebelum masyarakat mulai kerja. Nah, tahapannya kita akan lakukan dulu 566.000 nakes akan kita suntik di bulan Januari, dan tahapan kedua di bulan Februari, sisanya sekitar 900.000, ya, sehingga total 1,46 juta orang atau sekitar 3 juta dosis kita bisa lakukan di Januari, Februari. Kenapa ini dilakukan 2 tahap? Karena pengirimannya kita lakukan 2 tahap Bapak Ibu.
Yang pertama 1,2 juta, vaksinnya sudah terdistribusi ke seluruh provinsi. Ada hambatannya nanti saya akan share sama Bapak Ibu. Kemudian sisanya 1,8 juta di share ke berikutnya. Ini halaman berikutnya Bapak Ibu. Ini adalah pengiriman yang akan kita lakukan. Dan ini juga ujian yang bagus. Jangan ini dulu, halaman sebelumnya. Saya sampaikan bahwa pada saat kita deliver 1,2 juta Bapak Ibu, ada 8 provinsi yang belum bisa langsung menerima semua. Rupanya kami tahu bahwa catatan yang ada mengenai jaringan distribusi rantai dinginnya yang ada di kami itu kurang lengkap. Ya, ini merupakan hambatan karena baru 1,2 juta sudah tidak mampu. Apalagi nanti kalau kita kirim 17 juta dan 25 juta. Nah, komunikasi terus kita lakukan dengan pemerintah daerah. Sampai saat ini masih ada 2 provinsi yang belum selesai, yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Ya, jadi kami masih terus berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sumatera Utara dan Sumatera Selatan karena kapasitas penyimpanan rantai dinginnya belum cukup sehingga kita baru bisa kirim sebagian. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini baru batch yang 1,2 juta. Kalau nanti kita kirim batch yang 1,8 juta bisa lebih besar lagi tekanannya, apalagi kita kirim yang 17 juta. Jadi saya sudah minta ke teman-teman untuk mempersering komunikasi dengan daerah-daerah terkait dengan kapasitas rantai penyimpanan rantai dinginnya. Ya. Di halaman berikutnya ini adalah diagram datanya. Semua datanya nanti disimpan satu, dikelola oleh Kominfo bekerja sama dengan Telkom. Ada beberapa aplikasi yang langsung kita integrasikan, jadi diharapkan bahwa semuanya bisa terintegrasi secara digital. Itu 2 hal mengenai vaksin Bapak Ibu. Saya juga rasa perlu ini karena terkait dengan penuhnya rumah sakit. Saya percaya nanti pasti teman-teman di DPR ditanya oleh konstituennya. Saya rasa saya juga perlu memberikan background agar Bapak Ibu terinformasi. Ya. Yang pertama Bapak Ibu ingin kami sampaikan, data menunjukkan bahwa setiap kali habis libur panjang, jumlah kasus aktif itu naik antara 30-40% Bapak Ibu. Hal kedua yang juga kami amati adalah jumlah rumah sakit yang dibutuhkan konsisten di seluruh dunia itu sekitar 30% dari kasus aktif. Jadi saya bisa share ke sini Bapak Ibu, di awal November kasus aktif kita sekitar 50.000. Jadi rumah sakit di Indonesia yang dibutuhkan 30% dari 50.000 sekitar 15.000 bed. Nah sekarang sudah naik ke 120.000 dalam waktu 2 bulan. Jadi kebutuhannya naik dari 15.000 bed menjadi 36.000 bed. Itu yang menyebabkan kenapa terjadi banyak penuhnya tempat tidur COVID dan orang tidak dapat. Dan rule of thumb yang sama ini bisa digunakan untuk masing-masing provinsi, bisa digunakan untuk masing-masing kabupaten kota Bapak Ibu. Karena ada provinsi yang memang kasus aktifnya tinggi, ada yang rendah. Kalau kasus aktifnya tinggi, pasti mungkin lebih berat lagi tekanannya. Tinggal dikalikan 30%, itu adalah jumlah bed rumah sakit yang harus tersedia untuk COVID. Kalau tidak, pasti akan terjadi antrian. Nah, kita sudah antisipasi minggu lalu bahwa ini akan terjadi dan saya rasa peaknya akan kena di minggu ke-4 Januari. Ya, bisa geser ke minggu ke-3 atau bisa geser ke minggu pertama Februari. Jadi sangat penting kita melakukan antisipasi karena banyak rakyat akan terkena, banyak yang akan kemungkinan tidak tertampung sehingga bisa fatal juga. Ya, dan tekanan ke dokter-dokter juga tinggi. Di halaman berikutnya saya sampaikan juga positivity rate kita masih tinggi. Ya, di negara-negara maju ini harus ditekan di bawah 5. Kita sampai ke 30%. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di sisi hulunya masih kurang kuat. Di sisi penyebabnya masih kurang kuat. Ya, di sisi testing, tracing, isolationnya sama perubahan perilakunya masih kurang kuat, sehingga itu pasti akan mendorong ke sisi hilir, ke sisi akibat, dan rumah sakit serta tenaga kesehatan akan mendapatkan tekanan yang sangat hebat. Jadi dan ini kami butuh bantuan juga Bapak Ibu untuk membantu kita sama-sama merubah perilaku rakyat di sisi hulu. Di halaman berikutnya mungkin chart saya terakhir dengan data, kematian pun meningkat tinggi Bapak Ibu ya. Nah ini adalah concern yang harus memang kita hadapi bersama. Ya, halaman berikutnya saya coba
supaya pekerjaannya bisa lebih fokus, kita lihat ada beberapa provinsi yang memang relatif kasus aktifnya tertinggi. Ini yang nanti kita akan lakukan intervensi bantuan kepada mereka. Nah, beberapa hal yang saya bisa share ke Bapak Ibu mungkin bisa dibicarakan nanti dengan para teman-teman di daerah ya. Halaman berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu, cara yang paling cepat untuk menaikkan ruangan rumah sakit adalah dengan mengkonversikan dari yang ada sekarang. Ya, jadi ini contoh di rumah sakit vertikal di bawah Kemenkes. Kita punya 14.000 tempat tidur, tapi yang dipakai untuk COVID hanya 2.700. Nggak sampai 20%. Sehingga kalau dilihat bornya masih relatif terpenuhi, tapi orang COVID sudah tidak bisa masuk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat ini detailnya by provinsi, by kota, kita bisa menghimbau, meminta agar rumah sakit lebih banyak memberikan jatah tempat tidur untuk COVID. Saya hari ini tadi ini baru tanda tangan meminta agar semua rumah sakit vertikal di bawah Kemenkes secara temporer, karena ini ada lonjakan tinggi, harus meningkatkan kapasitasnya dari sekitar 20%-an alokasi buat pasien COVID menjadi 30 atau 40. Hitungan kami itu bisa menambah sekitar 1.400 tempat tidur tanpa terlalu banyak membangun fasilitas baru, tanpa terlalu banyak merekrut dokter dan perawat baru, hanya merealokasikan resources yang ada sekarang untuk bisa melayani COVID, menerima nasabah pasien COVID, dan mengobati mereka. Yang saya rasa saya akan segera juga sudah berbicara dengan asosiasi rumah sakit swasta, asosiasi rumah sakit daerah agar melakukan hal sama agar bisa menampung pasien-pasien yang masuk. Langkah kedua yang juga perlu dilakukan dan butuh bantuan dari Bapak Ibu. Rumah sakit ini terbatas, sehingga yang masuk itu diusahakan adalah pasien yang memang masuk dalam kategori berat atau menengah. Pasien yang masuk kategori ringan, tidak sesak nafas, belum ada kenaikan suhu, tapi memang PCR-nya sudah positif, sebaiknya memang dilakukan di tempat isolasi. Untuk yang mampu bisa dilakukan di tempat isolasi mandiri karena mungkin punya kamar khusus yang bisa dilakukan. Tapi untuk yang tidak mampu atau terlalu padat rumahnya memang perlu dibuatkan isolasi yang tersentralisasi. Jakarta sudah ada Wisma Atlet, di Surabaya juga sudah ada Wisma, ingat saya dipakai Wisma Haji, saya bicara dengan Ibu Risma. Sudah banyak tempat-tempat lain yang bisa dipakai untuk isolasi mandiri. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di daerah agar itu bisa dilakukan. Nah, strategi yang ketiga selain tempat tidur adalah juga tenaga kesehatannya Bapak Ibu. Jadi tenaga kesehatan ini kurang karena mereka juga sudah banyak yang letih, banyak juga yang terkena, dan kita harus mengatur rotasi jadwalnya, shiftnya agar tidak terlalu banyak yang terpapar. Kekurangannya pertama dari perawat terutama. Nah, kita di Kemenkes sudah diskusi, ternyata ada surat tanda registrasi yang dibutuhkan perawat yang sudah lulus untuk bisa mulai bekerja, itu sekarang dalam masa pandemi, lonjakan pandemi ini kami ringankan. Jadi perawat yang sudah lulus sekolah, tidak usah perlu ambil sertifikat tanda registrasi dulu, bisa langsung bekerja. Sehingga dengan demikian bisa mengurangi tekanan kepada tenaga kerja kesehatan yang sudah letih, yang sekarang ada di rumah sakit dan mengurangi juga exposure mereka ke virus yang ada di rumah sakit. Kita juga sudah bicara mengenai dokter, kita kekurangan dokter ahli Bapak Ibu, itu dokter spesialis paru dibutuhkan, spesialis anestesi dibutuhkan, spesialis penyakit dalam dibutuhkan ke masing rumah sakit dan kurang. Nah, hasil diskusi kami di dalam, kita akan membentuk COVID board di masing-masing rumah sakit sehingga dokter-dokter umum bisa dilatih untuk memerankan peran-peran tadi. Sehingga tidak usah kita menghentikan layanan karena tidak ada dokter spesialis. Mungkin yang terakhir yang paling penting Bapak Ibu adalah mengenai surveillance, karena apapun yang kita lakukan pasti pressure ke rumah sakit dan tenaga kesehatan akan terjadi kalau surveillance-nya tidak dibereskan. Saya suka bilang ke teman-teman sekalian, kita sibuk ngepel lantai karena airnya banyak setiap hujan, tapi kita lupa untuk menambal atapnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan selama atapnya belum ditambal, ya setiap kali hujan ya kita pel terus, makin lama makin besar.
Dan kasihan tenaga kesehatan, mereka mendapatkan banyak pressure, mereka sudah letih, yang wafatnya juga sudah banyak, karena memang kita sendiri sebagai masyarakat harusnya lebih melihat di sisi hulunya, di sisi penyebabnya, di sisi tambal atapnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa strategi testing, tracing, isolasi, dan perubahan perilaku adalah hal-hal di sisi hulu yang harus kita benar-benar perbaiki. Cina sekarang bisa baik tanpa vaksin, karena memang mereka sangat disiplin di sisi hulunya, sangat disiplin di perilaku testingnya dan tracingnya. Nah, rencana kita di sisi testing, kita akan memastikan Bapak Ibu agar akses ke lab-lab PCR yang ada sekarang dipermudah dan dipercepat. Kita akan segera mengeluarkan aturan, karena WHO sudah meresmikan juga bahwa rapid antigen ini bisa dilakukan sampai di level puskesmas, terutama untuk calon-calon yang suspek atau kontak erat. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih cepat mengidentifikasi dan melakukan tindak lanjut terhadap orang-orang yang kita tes tersebut. Kita juga ingin memastikan bahwa strategi tesnya diperbaiki. Tes ini aturannya dari WHO adalah 1/1000 per minggu. Beberapa daerah sudah bisa melakukan lebih dari 1/1000 tes per minggu. Jadi kalau Indonesia penduduknya 269 juta, dibagi 1.269.000 per minggu, dibagi 7, sebenarnya dengan 40.000 tes per hari, itu sudah cukup. Dan kapasitas tes kita sudah lebih dari itu. Cuma isunya kita itu tidak tersebar merata. Ada tempat-tempat yang kayak Jakarta bisa 8 kali dan 9 kali dari WHO, tapi ada tempat-tempat misalnya seperti Sidoarjo yang membutuhkan ternyata fasilitasnya kurang. Jadi itu mesti dirapikan. Dan yang kedua, strategi tesnya mesti dibenarkan Bapak Ibu. Jadi jangan dihitung orang seperti saya. Orang seperti saya itu setiap kali mau ke istana harus di swab. Jadi mungkin seminggu bisa 3 kali, 4 kali swab. Yang benar strategi testing ini harus mengejar orang-orang yang suspek. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang disuspek, itu yang dikejar. Kalau kemudian dia positif, 30 kontak eratnya itu harus dikejar dalam waktu seminggu. Jadi strategi testingnya juga harus diperbaiki agar angka testing yang keluar itu sesuai dengan tujuannya, untuk bisa flattening the curve dengan mengidentifikasi secara dini orang yang terkena. Bukan testingnya banyak, tapi karena misalnya menterinya harus masuk istana, harus di swab terus 7 kali seminggu. Nah, itu yang hal-hal seperti yang mesti diperbaiki. Dari sisi testing, Bapak Ibu juga rame mengenai strain baru yang masuk dari London. Saya juga sadar kalau ditanya udah ada di Indonesia apa belum, saya akan jawab belum tahu Bapak Ibu. Karena saya bilang ke teman-teman kesehatan, ini perang melawan virus kayak perang beneran. Kita harus punya intelnya. Terorisnya masuknya udah masuk apa belum? Kita nggak tahu sampai sekarang. Nah, sekarang intelnya adalah bukan dari Kementerian Pertahanan, harus dari Kementerian Kesehatan. Ya. Kementerian Kesehatan itu memiliki beberapa lab yang bisa melakukan kontra intelligent activities ini, yaitu namanya genome sequencing, di mana setiap virus yang masuk kita sequence, maka ada perubahan atau mutasi dari genomiknya. Nah, itu nggak banyak yang bisa melakukan. Ada 12 lab di Eijkman, di perguruan tinggi, dan di Kemenkes. Nah, kemarin minggu lalu saya baru tanda tangan dengan Pak Bambang Brojo, Menristekbrin, untuk memformalisasi jaringan lab ini, agar secara rutin kita bisa melakukan genome sequencing dari beberapa airport atau titik kota-kota yang banyak incoming passengers-nya, sehingga kita bisa mengidentifikasi secara dini, kita memiliki sistem intelligence secara dini kalau ternyata ada virus mutasi baru yang masuk. Yang mudah-mudahan harusnya mulai minggu ini kita bisa mengidentifikasi virus-virus yang masuk. Itu secara testing Bapak Ibu, tapi dari sisi tracing juga ini harus diperbaiki. Guidance dari WHO itu tracing harus dilakukan oleh 30 tracers per 100.000 penduduk. Guidance yang kedua ada setiap kali ada orang kena, dalam waktu paling lama seminggu itu 30 kontak eratnya mesti di-trace, mesti dicek. Dan itu yang kita masih sangat jauh Bapak Ibu. Sehingga untuk itu kita menghitung dari jumlah penduduk kita dibutuhkan kira-kira 80.000 tracers. Bagaimana caranya? Kita sedang menjajaki Bapak Ibu. Saya sudah bicara dengan Panglima memiliki, ini salah angkanya, 30.000 babinsa yang kita bisa akses.
Kita sudah bicara dengan Pak Tito, Pak Tito memberitahu saya bahwa Polri memiliki 60.000 babin kamtipmas di seluruh desa. Pak Tito juga bilang ada linmas atau hansip sekitar 1 juta yang sebenarnya kita bisa pakai, bisa ajarkan bagaimana melakukan tracing. Jadi kalau ada keluarga kita yang kena, kita bisa minta orang babin sah atau babin kamtipmas atau linmas, karena mereka ada di terdekat di seluruh Indonesia untuk bisa melakukan tracing at least 30 kontak eratnya yang ditemui oleh yang bersangkutan paling lama dalam waktu seminggu. Sehingga kemudian kita bisa refer ke puskesmas, kita lakukan swab antigen, sehingga dengan demikian kita bisa identifikasi secara cepat apakah orang-orang itu sudah kena. Dan kedua, testing dan tracing ini kita akan perbaiki sistem digitalnya. Bapak Ibu, yang ini halaman terakhir, sesudah di testing dan tracing memang harus diisolasi Bapak Ibu. Kita melihat untuk orang-orang mampu isolasi mandiri memungkinkan, tapi banyak rakyat kita yang mungkin kurang mampu. Sehingga kami lagi memikirkan mekanisme apa yang kami bisa buat untuk melakukan isolasi terpusat di level kabupaten dan kodia. Sehingga nanti kalau ada misalnya lockdown yang dampaknya ekonomi besar, jangan kita saya kasih ilustrasi gini. Ada teroris di Jakarta misalnya, di mana daerah Kebayoran gitu, yang dibom satu Jakarta, ya jangan. Kalau intelnya kita bagus, ya kita cari di mana teroris itu, ada di kecamatan mana, kita sikatnya di situ aja. Nah, maksud kami juga begitu. Kalau bisa isolasi ini basisnya jangan di level provinsi, harusnya di level terkecil sampai kabupaten kodia, termasuk testingnya juga. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa isolasinya di level terkecil saja, level yang lainnya bisa beraktivitas ekonomi seperti biasa. Dan biasanya saya amati juga orang kalau udah positif itu nggak mau ngaku karena takut nggak bisa kerja. Jadi saya juga nanti akan coba bicara dengan Ibu Sri Mulyani, kalau bisa orang yang teridentifikasi positif itu yang dikasih prioritas BLT, baik dia maupun keluarganya, kalau memang dia masuk ke kategori yang kurang mampu. Sehingga orang tidak takut kalau dia ternyata positif, dia terisolasi, ya nggak apa-apa, karena dia tahu bahwa keluarganya tetap akan bisa dapat makan Bapak Ibu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah perubahan perilaku. Saya masih melihat banyak sekali ini tenaga kesehatan mengeluh semua. Jadi mereka berjuang, sebagian juga sudah wafat, tapi ternyata rakyat masih belum merasa penting untuk berubah perilakunya. Dan itu akan menekan tenaga kesehatan, makin banyak yang terpapar, makin banyak yang wafat. Nah, perubahan perilaku ini terus terang saya bingung Bapak Ibu. Tapi saya kalau melihat datang ke Komisi 9, saya jadi ingat itu. Suami itu takutnya selain sama polisi, takutnya sama istri. Betul ya? Yang ketawa itu pasti yang benar itu Pak. Itu ada bapak-bapak di ujung. Suami itu takutnya sama istri. Anak-anak juga lebih mendengar ibu daripada bapaknya. Pengalaman saya pribadi juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki jaringan PKK yang menyebar kemana-mana, dikontrol oleh BKKBN, yang harusnya kita bisa berdayakan. Saya percaya sekali kalau saya keluar rumah aja nggak pakai masker, istri saya yang negor, dan kita pasti patuh ke istri gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menggerakkan istri-istri ini supaya bisa menjaga perilaku di keluarganya, saya rasa ini adalah cara yang paling tepat. Dan yang terakhir, memang kami akan perbaiki datanya supaya lebih transparan, because the whole everything in about data. Nah, mungkin saya akan tutup Bapak Ibu, ini pekerjaan sangat besar, nggak mungkin bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Tidak mungkin Kemenkes eksklusif sendiri bikin ini, harus inklusif, dibantu Komisi 9, dibantu dengan asosiasi, dibantu dengan lembaga masyarakat untuk menyelesaikan ini. Dan saya percaya ini nggak bisa hanya keluar sebagai program pemerintah, tapi harus dilihat sebagai gerakan seluruh masyarakat. Dan untuk itu kami sangat butuh bantuan dan arahan dari Bapak Ibu di DPR, agar semua konstituen Bapak Ibu di daerah-daerah bisa bergerak bersama-sama mengatasi masalah pandemi ini. Mungkin dari saya demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq.